Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan arah induksi magnet dan induksi magnet pada kawat lurus berarus, kawat melingkar berarus, solenoida, dan toroida. Arah gaya magnetik dan gaya magnetik pada kawat lurus berarus dan muatan listrik dalam medan magnet, serta fluks magnet. Simak videonya sampai akhir ya, agar paham dan selamat belajar. Contoh soal. Tentukanlah arah induksi magnetik di titik A pada gambar di bawah ini. A. Dari gambar A terlihat arah arus ke kiri dan titik A berada di bagian atas kawat. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka di bagian atas kawat induksi magnet mengarah masuk bidang kertas. Di bagian bawah kawat induksi magnet mengarah keluar bidang kertas. Jadi arah induksi magnetik di titik A masuk bidang kertas. B. Dari gambar B terlihat arah arus ke atas dan titik A berada di sebelah kiri kawat. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah medan magnet di sebelah kiri kawat mengarah keluar bidang kertas. Jadi, arah induksi magnetik di titik A keluar bidang kertas. Contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 5 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 5 cm dari kawat tersebut. Diketahui I, R, mu 0. Ditanya B. Jawab. B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Kita masukkan nilainya. Maka dihasilkan B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi besar medan magnet pada kawat tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Contoh soal. Dua buah kawat penghantar lurus sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar. Tentukan letak titik P yang induksi magnetiknya sama dengan 0. Diketahui. Ditanya letak titik P adalah jika BP sama dengan 0. Jawab. Langkah pertama, kita gambarkan dulu arah medan magnet di antara dua kawat. Dari gambar terlihat bahwa di antara dua kawat arah medan magnetnya berlawanan, sehingga letak titik P berada di daerah tersebut. Sehingga A1 sama dengan X dan A2 sama dengan 6 min X. BP sama dengan 0, BP sama dengan B1 min B2. Sehingga B2 sama dengan B1. Kita masukkan persamaannya dan didapatkan X sama dengan 2 cm. A1 sama dengan X sama dengan 2 cm di kanan I1 dan A2 sama dengan 6 min X sama dengan 4 cm di kiri I2. Jadi letak titik P adalah 2 cm di kanan I1 dan 4 cm di kiri I2. Contoh soal. Tentukanlah arah induksi magnetik di titik A pada gambar di bawah ini. Pada gambar A, kawat melingkar diletakkan secara horizontal dengan arah arus berlawanan arah jarum jam dan titik A berada di pusat lingkaran. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I berlawanan arah jarum jam, maka B arahnya ke atas. Jadi, arah induksi magnetik di titik A ke atas. B. Pada gambar B, kawat melingkar diletakkan secara vertikal dengan arah I berlawanan arah jarum jam dan titik A berada di pusat lingkaran. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I berlawanan arah jarum jam, maka arah induksi magnetik ke kanan. Jadi, arah induksi magnetik di titik A ke kanan.
Contoh soal. Titik O adalah pusat lingkaran yang diameternya 4 cm seperti terlihat pada gambar berikut. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 40 ampere, tentukan medan magnet di titik O. Diketahui D, A, I, dan μ0. Ditanya B. Jawab. Terlihat pada gambar, kawat melingkar tidak satu lingkaran penuh. Jika N adalah jumlah lilitan, jumlah satu lilitan sama dengan satu lingkaran, sehingga N sama dengan 3/4. Besar medan magnet di titik O yang dihasilkan kawat melingkar adalah B sama dengan 3/4 μ0 I per 2A. Didapatkan 3pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi, besar medan magnet pada kawat tersebut adalah 3pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Contoh soal. Solenoida yang terdiri atas 10 lilitan tiap sentimeter dialiri arus listrik 8 ampere. Tentukan medan magnet A di pusat solenoida, B di ujung solenoida. Diketahui N per L 10 lilitan per cm, I sama dengan 8 ampere. Ditanya A, B, P, B, BU. A. Medan magnet di pusat solenoida. BP sama dengan μ0 I N per L. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan BP sama dengan 3,2 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. B. Medan magnet di ujung solenoida. BU sama dengan setengah BP, sehingga didapatkan BU sama dengan 1,6 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Contoh soal. Toroida dengan 100 lilitan dan berjari-jari 10 cm dialiri arus 3 ampere. Tentukan besar medan magnet di dalam sumbu lilitan toroida. Diketahui N, A, dan I. Ditanya B. Jawab. Dengan μ0 IN per 2 PA. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan B sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi besar medan magnet pada toroida adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Contoh soal. Tentukanlah arah gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet pada gambar di bawah ini. Pada gambar A, kawat menghantar dengan arah arus ke atas melewati medan magnet dengan arah masuk bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I ke atas, B masuk bidang kertas, maka F arahnya ke kiri. Jadi, arah gaya Lorentz ke kiri. Pada gambar B, kawat menghantar dengan arah arus ke kanan melewati medan magnet dengan arah keluar bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I ke kanan, B keluar bidang kertas, maka F arahnya ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Pada gambar C, kawat menghantar dengan arah arus ke bawah melewati medan magnet dengan arah ke kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I ke bawah, B ke kanan, maka F keluar bidang kertas. Jadi, arah gaya Lorentz keluar bidang kertas. Pada gambar D, kawat penghantar dengan arah arus keluar bidang kertas melewati medan magnet dengan arah ke kiri. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I keluar bidang kertas, B ke kiri, maka F ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang 25 cm berada dalam medan magnet sebesar 0,10 Tesla.
dan dialiri arus listrik 10 ampere. Jika arah arus membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet, seperti yang ditunjukkan pada gambar, tentukan besar dan arah gaya yang dialami pada kawat. Diketahui L, B, I, dan theta. Ditanya F dan arahnya. Jawab. F sama dengan B, I, L, sin theta. Kita masukkan nilainya dan didapatkan F sama dengan 0,125 Newton. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jika I arahnya ke atas, B arahnya ke kanan, maka F arahnya masuk bidang kertas. Jadi, besar gaya yang dialami kawat adalah 0,125 Newton dan arahnya masuk bidang kertas. Contoh soal. Dua kawat lurus sejajar terpisah pada jarak 8 cm. Kedua kawat dialiri arus masing-masing 2,5 ampere dan 4 ampere dengan arah sama. Tentukan gaya tarik-menarik antar kawat satuan panjang. Diketahui L, I1 dan I2. Ditanya F per L. Jawab. F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A. Dan dihasilkan F per L sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Jadi besar gaya tarik-menarik antar kawat persatuan panjang yang dialami kedua kawat adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Contoh soal. Tentukanlah arah gaya Lorentz pada muatan listrik positif yang bergerak dalam medan magnet pada gambar di bawah ini. Pada gambar A, muatan listrik positif bergerak ke kanan melewati medan magnet dengan arah keluar bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P arahnya ke kanan, B keluar bidang kertas, maka F arahnya ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Pada gambar B, muatan listrik positif bergerak ke atas melewati medan magnet dengan arah masuk bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P ke atas, B masuk bidang kertas, maka F ke kiri. Jadi, arah gaya Lorentz ke kiri. Pada gambar C, muatan listrik positif bergerak keluar bidang kertas melewati medan magnet dengan arah ke kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P keluar bidang kertas, B ke kanan, maka F arahnya ke atas. Jadi, arah gaya Lorentz ke atas. Pada gambar D, muatan listrik positif bergerak masuk bidang kertas, melewati medan magnet dengan arah ke kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P masuk bidang kertas, B ke kanan, maka F arahnya ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Contoh soal. Muatan listrik 5 mikrocoulomb bergerak dalam medan magnet sebesar 0,25 Tesla dengan kecepatan 10⁵ meter per sekon. Jika arah kecepatan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet, tentukan besar gaya yang dialami muatan tersebut. Diketahui Q, B, P, dan theta. Ditanya F. Jawab. F sama dengan B, Q, P, sin theta. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan F sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 2 Newton. Jadi besar gaya yang dialami muatan tersebut adalah 6,25 kali 10 pangkat min 2 Newton. Contoh soal. Sebuah bidang berbentuk persegi dengan luas 20 cm persegi ditembus oleh medan magnetik yang besarnya 100 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Tentukan besar fluks magnetik yang dihasilkan.
diketahui A, B, theta. Ditanya flux magnet. Jawab, Pi sama dengan BA cos theta. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan flux magnet sama dengan 0,1 Weber. Jadi besar flux magnetik yang dihasilkan adalah 0,1 Weber. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.